Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh meneladani sikap Bartimius, meskipun dia seorang yang sangat terbatas. Tetapi ketika Tuhan memakai dia dipakai menjadi tanpa batas. Dari yang tidak bisa melihat, dapat menangkap kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, dan bahkan dia berani mengambil tindakan iman dan kemudian menjadi murid Kristus dan pengikut Kristus. Tuhan, kami pun rindu dalam hidup kami tidak menjadi orang-orang yang buta secara rohani, tapi kami dapat melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Bagaimana Engkau berkarya atas hidup kami, Tuhan. Kami pun rindu Bapa, bahwa kami juga memiliki iman yang tidak hanya mendengar, tetapi iman yang juga berani bertindak untuk menyatakan keselamatan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus menguatkan iman percaya kami, agar hidup kami dapat mempermuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi kesaksian, sehingga banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong setiap kami agar kami dapat menjadi pelaku firman dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Bapak Ibu Saudara, yuk terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi jangan lupa untuk berani ambil langkah iman dan jadilah terang serta kesaksian tentang Tuhan Yesus melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu melaksanakan atau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi para murid ketika masih bersama-sama di bumi. Karena Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus adalah pribadi Tuhan, Allah Tritunggal ya. Jadi yang dilakukan dan dilaksanakan sama, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah sebagai penolong yang berasal dari terjemahan bahasa Yunani Parakletos. Secara harfiah, Parakletos berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar dapat menolong. Terjemahan luasnya, penolong ini adalah penasehat, penghibur, pembela, sahabat, sekutu. Kita hidup di zaman di mana tantangan dan masalah atau problematika itu begitu banyak. Yang paling banyak dibutuhkan seseorang adalah penasehat ketika menghadapi tantangan, masalah, atau problematika hidup. Orang yang bermasalah atau yang bingung, sebaiknya dan seharusnya tidak sembarangan untuk mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu. Tetapi meminta saran atau meminta nasihat dari orang yang lebih paham supaya bisa minta saran atau nasihat biar apa? Biar terhindar dari kesalahan, baik dalam memutuskan atau bertindak. Seringkali orang akan mencari orang yang dianggap dapat dipercaya atau yang dekat. Bisa pendeta, bisa orang tua, bisa saudara, bisa teman, tetangga. Tapi tak jarang juga orang-orang zaman sekarang itu curhatnya di media sosial, Bapak Ibu Saudara. Lalu bertanya di situ, berharap para pembaca atau netizen dapat memberikan saran atau nasihat untuk menolong. Alih-alih mendapatkan nasihat yang benar, ya namanya juga netizen. Ada komentar yang mendukung, memberikan nasihat dengan benar, ada juga yang tidak. Tidak salah jika kita meminta nasihat atau bantuan kepada orang lain. Tapi sebenarnya kita perlu tahu bahwa kita ini sebagai orang percaya punya penasehat, punya penolong yang terpercaya. Kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab
seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bukan hanya penasihat biasa, Bapak Ibu Saudara, tetapi penasihat ajaib. Karena penasihat kita yang ajaib ini, yaitu Tuhan Yesus, dapat memberikan petunjuk, nasihat, dan menolong kita dalam segala hal. Ini berbeda dengan penasihat-penasihat di dunia ini yang tentunya sangat terbatas. Kata penasihat kadang juga diterjemahkan sebagai konselor atau advisor ya, advisor. Misalnya konselor atau penasihat pendidikan. Ya, tentunya tidak expert kalau kita bertanya atau berkonsultasi minta pertolongan atau meminta nasihat mengenai hal ekonomi. Atau kepada seorang yang expert dalam hal strategi pemasaran, lalu kita datang untuk minta nasihat atau kita konseling mengenai masalah keluarga. Berbeda dengan Tuhan Yesus, di mana di banyak kisah Alkitab selama Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus ini dapat memberikan nasihat, memberikan pertolongan dan solusi bagi yang membutuhkan dalam segala aspek, mulai dari perkara iman, kesembuhan, pemulihan, kesehatan, keluarga, ekonomi, pemerintahan, bagaimana memberi persembahan, bagaimana bersikap kepada orang lain, dan banyak hal lainnya. Ketika Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, Roh Kudus yang diberikan kepada orang yang percaya pun perannya adalah sebagai penolong dan penasehat untuk kita yang selalu menyertai, yang dapat memahami bahkan sampai kedalaman hati kita, Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat kita harus membuat pilihan-pilihan yang sulit, saat kita harus membuat keputusan-keputusan yang sulit, yang kadang antara benar dan baik itu sulit untuk diputuskan, dipilih, Roh Kudus dapat terus kita andalkan untuk menolong kita, untuk mengajar kita hidup benar. Hidup benar artinya berpikir secara benar, bersikap dengan benar, bisa membuat keputusan yang benar, mengambil langkah yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Roh Kudus itu yang menolong kita, memberikan nasihat dan petunjuk di dalam kehidupan kita, maka yang dampak akhir yang akan dimunculkan atau yang akan lahir adalah adanya damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Semua nasihat dan pertolongan yang kita terima bisa saja membuat kita menjadi tenang sesaat. Tapi apakah itu menimbulkan damai sejahtera? Karena damai sejahtera di dalam hati ketika kita sudah melakukan atau memutuskan sesuatu hal, itu salah satu ukuran paling akurat untuk mengetahui bahwa apa yang telah kita putuskan, yang kita telah lakukan, itu adalah benar atau tidak. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kita petunjuk, nasihat, untuk mengambil langkah, sikap yang benar, keputusan yang benar, maka akan ada damai sejahtera yang diberikan, dan damai sejahtera itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tidak akan membuat kita gelisah dan gentar hati. Di dalam Mazmur 119 ayat 24 dikatakan, ya,
Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa meminta dan melihat bagaimana nasihat Tuhan itu melalui firman-Nya. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pergumulan membutuhkan petunjuk yang benar, jangan baca yang lain-lainnya, tapi bacalah firman Tuhan, karena di sanalah nasihat dan petunjuk Tuhan, saran yang tepat untuk langkah-langkah kita selanjutnya akan dapat kita temui. Berdoa mohon pimpinan Roh Kudus diberikan hikmat, karena seringkali ketika kita dalam pergumulan ya, rasa-rasanya jadi buntu Bapak Ibu Saudara, susah mikir, susah membuat keputusan. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, mohon pertolongan Roh Kudus, maka tidak ada perkara yang mustahil dan sulit untuk dikerjakan. Karena sekali lagi, Tuhan kita adalah penasehat yang ajaib. Tentu saja yang namanya penolong pastilah lebih kuat dan lebih mampu daripada yang ditolong. Sehingga tentunya namanya penolong bisa diandalkan oleh yang minta tolong. Karena yang menjadi penolong kita ini bukan manusia, tetapi Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini ada dalam pergumulan? Membutuhkan jawaban? Membutuhkan nasihat, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dalam langkah Bapak Ibu Saudara selanjutnya? Mari kita berlutut, kita berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, supaya pertolongannya nyata buat Bapak Ibu Saudara dan saya, dengan memberikan nasihat yang tepat, petunjuk yang tepat, saran yang tepat, supaya hidup kita terus ada dalam jalan Tuhan, dan damai sejahtera itu terus ada tinggal di dalam hidup setiap kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk kebenaran yang kami boleh tahu, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami. Bahkan meskipun Engkau telah naik ke surga, tetapi Roh-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kami petunjuk hidup yang benar, memberikan kami arahan di saat kami seolah kehilangan arah. Mari Tuhan, kiranya Engkau melembutkan setiap keberadaan hati jiwa roh kami, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Kami boleh senantiasa berpaling kepada Tuhan ketika kami membutuhkan nasihat dan petunjuk untuk dapat hidup dengan benar, seperti apa yang Tuhan kehendaki, untuk dapat bersikap, mengambil keputusan dengan benar, seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan seperti apa yang kami mau, seperti kedagingan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong setiap kami yang saat ini sedang membutuhkan jawaban, sedang bergumul dengan sesuatu, kehilangan arah dalam langkah kami, yang sedang mengalami kebingungan tentang apa yang harus diputuskan, apa yang harus dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami hari-hari ke depan, supaya kami pun dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang akan kami lakukan, kami putuskan, sikap yang akan kami ambil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tolong setiap kami agar kami setia melakukan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu di berbagai tempat, agar kami tidak goyah iman dalam kondisi dunia seperti saat ini, tetapi kami terus mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terus andalkan Roh Kudus dalam hidup kita, diaktifkan. Karena Roh Kudus itu senang untuk menolong kita, maka kita pun harusnya senang untuk selalu minta tolong kepada Roh Kudus sebagai Tuhan yang telah diberikan sebagai penolong dan penasehat di dalam diri setiap orang percaya. Sampai bertemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.